Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan menjawab pertanyaan saudara-saudara kita yang sudah banyak masuk ke WA saya bertanya tentang benda-benda bertuah, saudaraku. Ya, kalau menurut saya pribadi, benda bertuah itu yang penting asli ori dulu. Dan masih banyak juga saudara-saudara kita yang awam itu yang masih belum paham, tanya tentang benda bertuah itu yang bagus, itu yang bagaimana. Benda bertuah itu beda-beda, saudaraku. Yang penting asli ori dulu. Kalau ditanya soal kualitas, tergantung bendanya itu sendiri. Seperti itu. Sedangkan badar besi selonata itu yang bagus juga itu ya gampang-gampang susah, saudaraku. Apalagi istilahnya jenisnya tasbih. Tasbih yang seperti ini itu aja saya punya simpanan itu ada sih beberapa biji tasbih itu. Tidak banyak tasbihnya. Karena dulu itu sekitar 5 tahun yang lalu itu termaharkan sama sahabat saya, seorang guru besar itu yang ada di Jawa Timur itu ada kalau 40 tasbih. Kebanyakan itu tasbih badar besi selonata, muntah besi. Kalau yang badar misik itu dulu ada satu, saudaraku, yang ikut dimahari sama beliaunya itu ada kalau satu, seingat saya. Tapi kebanyakan waktu itu badar besi selonata. Itu koleksi saya yang jelas tasbihnya bagus-bagus, dan ada sebagian juga yang memang tidak saya keluarkan waktu itu, saudaraku, karena saya pakai buat pribadi. Ya karena berhubung menjelang bulan-bulan Suro, kemarin juga ada yang saya unggah termasuk tasbih ini, saudaraku. Ini tasbih pamungkas dari bahan pilihan, motifnya juga bagus karena bahannya sotiran, jadi tidak asal tasbih, saudara. Dan yang saya simpan itu yang bagus itu yang seperti ini, saudaraku. Dia motifnya jelas, ada pamor-pamor gedungnya dan ada juga pamor alipnya. Itu sangat langka sekali kalau menurut pengalaman pribadi saya, karena saya seorang kolektor, jadi saya lebih paham ya, saudaraku. Intinya seperti itu. Ini aja kalau tidak untuk membuat edukasi, itu juga tidak saya keluarkan. Kalau di antara saudaraku pengen tasbih, kalau dipakai pribadi sekalian cari yang bagus. Jangan asal tasbih badar besi selonata, cari yang bagus sekalian. Namun tasbih yang seperti ini kayaknya sudah nggak akan ada lagi, saudaraku. Karena ini juga koleksi sangat lama, simpanan sekitar ada kalau 13 tahun yang lalu. Jadi kalau sekarang kalau mau bikin itu bahannya, saudaraku, yang tidak ada itu bahannya.
seperti itu. Samping antik, bagus, tuahnya juga pasti istimewa, seperti itu. Kalau benda yang lain itu ya itu tadi saudaraku ya, tergantung kualitasnya benda tersebut. Ada juga yang tanya tentang kentang kuning yang ada tulisannya Honocoroko, itu simbolnya Semar. Itu harus hati-hati juga saudaraku, karena yang jenis itu setahu saya kentang kuning yang ada tulisan Honocoroko gambarnya Semar itu banyak diduplikat. Jadi kalau ditanya barangnya benar dan tidaknya, itu kalau tidak saya lihat langsung atau saya pegang, repot juga saudaraku, karena orang itu terkadang sudah dikasih tahu tapi ya itu tidak legowo bahasanya. Legowo itu apa ya, bahasa ngeyel itu. Karena nanti kalau barangnya palsu kan terus terang saya kalau ditanya orang ya saya bilangnya palsu, kalau barangnya asli ya terus terang saya bicara apa adanya, kalau asli ya asli, kan seperti itu. Jadi lebih enak, buat apa sih istilahnya kita tutup-tutupi, mending kita berusaha untuk jujur, karena itu akan lebih baik, intinya seperti itu. Kalau menurut saya jenis kentang kuning yang langka itu yang gambarnya simbolnya itu seperti kentang kuning Nabi Nuh, itu juga langka sekali saudara. Kentang kuning Nabi Nuh itu ada simbolnya Nabi Nuh. Kentang kuning Nabi Khidir, kalau Nabi Khidir itu kentang kuningnya itu ada 3 versi. Karena dulu saya sempat punya, itu sudah termaharkan sama saudara kita yang ada di Madiun, saudaraku. Itu dulu koleksi saya yang kentang kuning itu termaharkan ke sana. Itu ada 3 versi. Itu yang ada yang besar, ada yang agak tanggung, ada yang agak kecil. Jadi bendanya itu 3 jenis. Paling besar, agak tanggung, agak kecil. Itu simbolnya beda-beda. Kalau yang kecil itu biasanya Nabi Khidir, baliknya itu ada Yasin 7. Kalau yang agak besar itu Nabi Khidir, baliknya ada simbolnya pedang silang, saudaraku. Ada tulisan Yasinnya juga, itu ada pedang silangnya. Kalau yang besar itu baliknya ada simbolnya masjid, kalau nggak salah itu simbolnya masjid. Seingat saya seperti itu. Namun sekarang barangnya saya tidak punya, ya cuma bisa ngasih tahu dengan bahasa seperti itu. Kalau kentang kuning Nabi Nuh itu bagus juga, saudaraku, sangat bagus. Langka juga sih barangnya. Saya alhamdulillah itu masih ada simpanan dulu, karena tidak saya keluarkan, jadi tidak dimari orang. Itu langka sekali. Kalau kentang kuning itu jenisnya banyak, saudaraku, berbeda-beda juga. Yang penting barangnya kalau asli, intinya bagus, seperti itu. Kalau ditanya tentang tuah dan fungsinya itu beda-beda.
ada juga kentang kuning simbolnya Punokawan, sama Pendowo Limo itu ada juga. Wayang, simbol wayang Pendowo Limo itu wayangnya 5, itu baliknya Punokawan itu ada juga, itu namanya kentang kuning Pandawa 5. Ada juga kentang kuning itu simbolnya Punokawan, baliknya itu simbolnya Janoko sama Sri Kandi. Itu langka juga saudaraku, langka juga. Itu bisa dipakai buat apa ya, sarana ngelobi kalau yang ada simbol Semar. Itu kayaknya dulu pernah saya unggah juga kok saudaraku, namun lupa saya itu udah saya buatkan edukasinya atau belum. Yang jelas itu barangnya bagus. Sebenarnya barang yang saya unggah itu banyak barang koleksi pribadi yang sangat langka saudaraku. Sebenarnya kalau mau meneliti di channel YouTube saya itu, video-videonya itu banyak barang yang langka-langka yang saya unggah seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya edukasinya kali ini, karena nanti kalau terlalu panjang itu susah nguploadnya, terlalu lama. Mungkin kedepannya saya akan memberikan edukasi yang lebih istilahnya berbeda lagi untuk menambah wawasan ya saudaraku, karena banyak sekali edukasi-edukasi yang kedepannya akan saya berikan. Pokoknya ditunggu saja, pasti semakin lama akan semakin bagus untuk menambah wawasan buat kedepannya, seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu. Salam rahayu-rahayu, salam hormat saya Gus Edi.